Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, si tukang ahlinya tukang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan drainase berdasarkan curah hujan. Pada periode sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai analisa curah hujan, dan analisa curah hujan itulah yang akan kita jadikan untuk perencanaan sebuah drainase. Ini gambar layout drainasenya. Ini adalah merupakan kawasan pergudangan. Nah, ini ada nama-namanya. Kita udah kasih nama drainase sesuai dengan nama bangunannya yang kayak AN1, AN2, AN3. Drainase yang kotak-kotak ini adalah merupakan drainase keliling bangunan, di mana air yang dialirkan drainase adalah air yang datang dari atap. Ini gudang amonia, ini gudang detonator, dan ini gudang dinamit, dan ini gudang detonator. Nah, saluran-saluran yang kotak-kotak ini adalah merupakan saluran tersier. Sementara untuk saluran ini adalah saluran sekunder yang meneruskan aliran dari saluran tersier dan juga menangkap daerah-daerah di sekitarnya. Nah, ini yang S1, S2 ini adalah saluran sekunder. Ya. Oke, kita mulai saja membahas satu persatu. Kita mulai dari saluran-saluran tersier dulu. Mulai dari AN1. Ini masing-masing semua saluran kita hitung semua ya. Kita mulai dari AN1. Ini perencanaan drainase untuk AN1. AN1 ini panjangnya adalah dari sini ke sini ya. Kita bisa lihat area atau luasan atap yang ditangkap oleh drainase AN1 ini adalah 19 meter kali 14,5, sehingga luasannya area yang ditangkap drainase adalah 275,5 meter persegi. Kita jadikan menjadi hektar. Kita bagi 10.000 sehingga ketemu 0,02755 hektar. Panjang lintasan di atas atap. Nah, panjang lintasan di atas atap kita sebut sebagai L0 adalah 14,5 itu dari pertengahan atap ini. Ini atapnya berupa atap pelana. Jadi setengahnya mengalir ke AN1. Ini adalah panjangnya 14 meter. Angka kekasaran atau mening N, ini angka kekasaran saluran 0,017 untuk beton yang tidak dipoles atau beton tidak diaci. Angka kekasaran ini kita dapatkan dari sini. Untuk beton tidak dipoles adalah 0,017. Ini sambungan, ini saluran pembuang dengan bak kontrol, mulut masuk dan lain lurus. Untuk beton tidak dipoles, ini saluran ini 0,017. Tidak dipoles 0,017. Ini ya saluran dari beton tidak dipoles. Ini kita ambil yang normal 0,017. Angka kekasarannya. Kemiringan medan lintasan S-nya 0,2. Ini kemiringan atapnya. Panjang saluran LS, ini panjang saluran LS-nya ini adalah 19 meter, dari sini ke sini 19 meter. Kecepatan aliran V, ini kecepatan aliran pada saluran V, kita ambil kecepatan alirannya 0,6 meter per detik.
Ini adalah kecepatan minimal yang harus diambil untuk sebuah saluran. Jadi ada ketentuan bahwa kecepatan maksimum ditentukan oleh kekasaran dinding dan dasar. Untuk saluran tanah, batu kali, dan beton, kecepatan maksimumnya adalah 0,7. 0,7 ini untuk tanah. Untuk batu kali 2 meter per detik, dan untuk beton adalah 3 meter per detik. Ini kecepatan maksimumnya. Sementara kecepatan minimumnya yang diizinkan merupakan kecepatan terendah yang tidak menimbulkan sedimentasi atau mendorong pertumbuhan tanaman, air, dan ganggang. Ini harus diambil 0,6 untuk saluran dengan pasangan. 0,6. Jadi kalau kita merencana saluran, untuk saluran diambil minimal 0,6, tidak boleh kurang dari 0,6. Curah hujan maksimum tahunan kita sebut sebagai R24. Ini kita ambil dari data stasiun curah hujan, angka langsung 50 mm per hari. Koefisien aliran atau C 0,85 untuk saluran 0,85. Ini kecepatan aliran, koefisien aliran. Untuk atap adalah 0,075 sampai 0,95. Jadi kita ambil tengah-tengahnya 0,85. Waktu konsentrasi hujan. Ini ada rumusan. Waktu untuk konsentrasi hujan adalah T0 2/3 kali 3,28 kali L0 panjang saluran kali N per akar S pangkat 0,167. Kita masukkan angka L0 nya adalah 14,5 dan angka N nya adalah 0,17 dan angka S nya S itu panjang lintasan 0,2. Kemiringan lintasan, kemiringan medan lintasan 0,2. Jadilah waktu konsentrasinya setelah dihitung ketemunya adalah menit, 1,032 menit. Untuk waktu konsentrasi di dalam saluran, ini waktu konsentrasi hujan di area lahan atau di atas atap atau di atas tanah, itu untuk waktu konsentrasi T0. Untuk konsentrasi di dalam saluran sendiri itu TD adalah LS dibagi 60V. 9 LS nya itu panjang lintasan, panjang saluran, terus untuk 60 kali V nya ini kecepatan minimal tadi 0,6, sehingga ketemulah 0,528 menit. Jadi waktu total konsentrasi adalah jumlahan dari waktu konsentrasi dari T0 dan TD 1,032 ditambah 0,528 atau sama dengan 1,559 menit. Kita jadikan jam dengan dibagi 60 ketemu 0,026 jam. Nah, di sini kita bisa menghitung intensitas hujan. Intensitas hujan kita hitung dengan rumusan Mononov, yaitu R24 dibagi 24 kali 24 dibagi TC pangkat 2/3. Kita masukkan R24 nya itu tadi curah hujan harian, curah hujan harian minimum adalah 50. Kita masukkan 50, TC nya itu adalah 0,026 pangkat 2/3, sehingga ketemunya intensitas curah hujan per jam sama dengan 197,554 mm per jam. Untuk debit air hujan adalah 1/360 kali C kali I kali A, di mana C ini adalah koefisien kekasaran, koefisien Manning, I adalah intensitas hujan, dan A ini adalah luas daerah tangkapan. Kita lihat, C nya tadi adalah 0,85. Sementara untuk I intensitas hujannya adalah 197,554.
dan untuk area tangkapan adalah 0 dan area tangkapan adalah 0,02755 itu dari ini luas area yang ditangkap untuk mengalirkan untuk saluran 0 dari 19 kali 14,5 tadi dari sini 0,0755 hektar ya. Artinya setelah dihitung ketemulah debit air hujan 0,013 meter kubik per detik. Nah, dari sini kita bisa merencanakan saluran, di mana saluran adalah rumusnya dari debit sama dengan kecepatan saluran dikali luasan saluran. Debitnya telah kita ketahui, Q-nya ini adalah ini ya, Q ini Q-nya biar sama angkanya biar tidak membingungkan. Jadi Q-nya 0,0129 dibagi V-nya 0,6, A-nya ketemu 0,021. Nah, A itu adalah sama dengan B kali H, di mana B itu lebar saluran, H adalah tinggi saluran. Untuk dari nilai ekonomis untuk saluran persegi, B itu sama dengan 2H atau H sama dengan setengah B. Jadi kita bisa menentukan B-nya berapa dan H-nya berapa. Jadi A sama dengan B kali setengah B. Setengah B ini adalah H, sehingga 0,5 B kuadrat. 0,5 B kuadrat. B sama dengan akar 2A. Ya, kalau A sama dengan setengah B kuadrat, berarti B sama dengan akar 2A, sehingga B-nya ketemu 0,30. Nah, sementara H-nya, H adalah setengah B. Nah, kalau B-nya 30, berarti setengah B-nya sama dengan 15. Setengah kali 30. Nih, maksudnya ini dibulatkan ya, 30. Nah, jadi H itu 0,1. Nah, kita bulatkan juga ke angka 0,2. Sementara untuk minimum freeport atau minimum freeport itu adalah jarak permukaan air ke atas saluran. Itu minimum adalah 0,1 meter atau 10 cm. Sehingga H total sama dengan ini 20, 0,2 ditambah 0,1 sama dengan 0,3. Nah, setelah ketemu dimensinya, sudah ketemu B berapa, H berapa. Selanjutnya kita cek untuk kontrol debit dan kecepatan aliran. Nah, direncanakan untuk kemiringan dasar saluran S itu adalah 0,03. Untuk luas saluran B kali H sama dengan 0,3 kali 0,2 sama dengan 0,06 meter persegi. Keliling basah atau P itu sama dengan ini, keliling basah itu adalah B-nya ini ditambah H atau B tambah 2H, sehingga ketemulah keliling basah sama dengan 0,7. Jari-jari hidrolis adalah luasan saluran dibagi P dibagi keliling basah, ketemu 0,086 meter. Kecepatan aliran adalah 1/N kali R pangkat 2/3 dikali akar S. N-nya tadi adalah dari 1/N ini, N-nya adalah angka mining tadi. N itu tadi dari sini. Nah, ini N ini dari sini ke angka kekasaran. Untuk N dan R-nya itu adalah jari-jari hidrolis. Jari-jari hidrolis ini R. R pangkat 2/3, ketemulah dari jari-jari 0,086 pangkat 2/3 ketemu 0,19, dan S ini adalah kemiringan dasar saluran akar.
Akar 0,003 sama dengan 0,055. Dari sini kita bisa menghitung untuk kecepatan alirannya sama dengan 0,062635 meter per detik. Artinya ini sudah lebih dari kecepatan minimal yang disyaratkan, sehingga ini sudah secara dimensi sudah oke. Sekarang kita akan menghitung debit air yang mengalir di dalam saluran. Debit air adalah V dikali A. Jadi V nya adalah ini, V ini 0,63 dikali 0,06 itu A, luasan saluran. Ini tadi luasan saluran adalah 0,06, sehingga debitnya adalah 0,0376 meter kubik per detik. Ya, meter per detik. Nah, debit yang mengalir sebelumnya ini aliran air, debit air di dalam saluran. Kita tadi sudah menghitung debit air hujan. Artinya debit air yang mengalir di dalam saluran itu 0,0376 sudah lebih daripada debit air yang ada, debit air hujan. Artinya ini oke. Kalau ini debit air yang mengalir di dalam saluran lebih besar daripada debit air hujan yang ada, artinya saluran tidak akan meluap, artinya oke. Nah, dari sini kita bisa menentukan elevasi dari saluran awal. Saluran awal adalah H tadi, saluran awal itu adalah H total, elevasi dasar ya. Saluran awal itu H totalnya tadi, H total adalah ini 0,3, adalah kedalaman salurannya adalah 30 itu H totalnya. Jadi kita anggap nolnya adalah di bibir saluran, berarti elevasi dasar saluran sama dengan 0,3 min 0,3. Nah, ke elevasi dasar saluran akhir, ini saluran awal, elevasi dasar saluran akhir sama dengan ini tadi elevasi dasar saluran awal dikurangi S kemiringan saluran dikali panjang saluran. Nah, ketemu min 0,357 atau kita bulatkan min 0,36. Jadi kita bisa melihat elevasi dasar saluran awalnya 0,3, elevasi dasar saluran akhirnya 0,36. Jadi ada selisih 6 cm ya elevasinya. Jadi dengan panjang 19 meter selisihnya adalah 6 cm. Nah, seperti itu untuk menghitung saluran AN, yang AN ini ya. Nah, sekarang kita akan menghitung AN2. AN2 ini kalau kita lihat kemiringan atap ini adalah atap pelana memanjang ke arah horizontal. Atap pelananya miring ke arah atas dan ke arah bawah sini, sehingga AN2 ini tidak menerima air dari atap. Jadi AN2 ini adalah hanya untuk mengalirkan air yang sudah ditampung AN1. Jadi kita perhitungannya lebih simpel karena dia tidak menangkap air, dia hanya mengalirkan air. Panjang saluran LS ini adalah 29. Angka kekasaran sama, untuk beton itu 0,017. Kecepatan aliran minimum ini tadi tetap disyaratkan adalah 0,6. Nah, debit air hujan dari saluran sebelumnya. Debit air hujan dari saluran sebelumnya itu saluran AN1. AN1 ini Q untuk AN1 adalah 0,01285 debit air hujannya. Nah, perencanaan saluran, dimensi saluran adalah langsung kita dalam perencanaan untuk dimensi salurannya Q dibagi V 0,021. Nah, seperti yang tadi, luas saluran adalah B kali H, sehingga untuk nilai ekonomisnya B sama dengan 2H atau H sama dengan setengah B. Setelah dimasukkan, B nya ketemu 0,3 dan H nya ketemu 0,26. H ini 0,26. Kenapa? Ini kita ambil dari
dari kedalaman saluran AN1. AN1 tadi, AN1 ini adalah kedalaman elevasi akhir atau kedalaman saluran adalah 0,36. Ini kita jadikan untuk H AN2, jadi 0,26. Minimal harus sama atau lebih dalam lebih bagus, tapi ini minimal sama, tidak boleh kurang dari 0,26. Minimum freeport adalah 0,1, sehingga H totalnya sama dengan 0,26 ditambah 0,1 sehingga 0,36. Ya, 0,36. Nih, tadi 0,36. 0,36. Ini minimum sama dengan kedalaman saluran akhir di AN1. Nah, kita langsung ke kontrol debit. Kita rencanakan panjang saluran kemudian dasar saluran 0,024 ya, kita coba dengan agak sedikit landai ya, 0,0024. Dengan sedikit landai ini masih terpenuhi enggak kecepatannya. Kita cek untuk luas saluran A sama dengan 0,3 kali 0,26, ketemulah ini. Untuk keliling basahnya sama rumusannya dengan yang tadi, ketemu 0,82, jari-jari hidrolis 0,095, kecepatan aliran sama dengan rumusannya, sehingga ketemulah untuk V-nya sama dengan 0,6005. Artinya ini sudah sedikit melebihi kecepatan minimal, jadi oke. Dan untuk Q-nya di dalam saluran, dia mampu mengalirkan air berapa kubik, kita rumusnya adalah V kali A seperti tadi. Jadi ketemu 0,0571. Ini masih lebih besar daripada debit air hujan. Jadi oke. Jadi saluran awal ini tadi, ini sama dengan, kalau H saluran awal untuk AN ini sama dengan H saluran akhir untuk AN1 ya. Nah, untuk elevasi dasar saluran yang akhir sama rumusannya ini 0,36 dikurangi dari kemiringan saluran dikali panjang saluran, sehingga elevasi dasar saluran adalah min 0,43 atau kedalaman saluran adalah 43 ya. Jadi kedalaman saluran ini adalah 0,43. Ini angka-angka di sini diabaikan saja ya. Ini angka-angka belum ada perhitungan saat itu, hanya kita untuk plotting awal untuk perhitungan volume saluran saja. Jadi kita pakai elevasi yang sesuai dengan hitungan. Jadi tadi ini di dasar saluran di sini 0,36, min 0,36, di sini adalah min 0,42. Ada selisih. Nah, bagaimana dengan AN3? AN3 ini akan menerima air hujan dari aliran saluran AN2, juga akan menerima air hujan yang jatuh dari atap untuk AN3. Kita lihat. Nah, jadi untuk AN3 ini luas genteng yang ditangkap oleh saluran AN3 ini adalah 38 kali 14,5. 38 panjang 14,5 ini adalah setengah atap ini. Ketemu 551 meter persegi atau sama dengan 0,0051 hektar. Dengan panjang lintasan 14,5.
14 lintas tengah ini panjang lintasan atap ya, panjang lintasan atap ini 14,5. Angka kekasaran 0,17, ini angka semua sama karena bangunan saluran dibuat dari bahan yang sama, tentu beton tidak dipoles. Kemiringan lintasan itu kemiringan genteng 0,2, panjang saluran ini 38. Kecepatan aliran sama 0,6 minimal ya, kecepatan minimal saluran. Untuk curah hujannya kita ambil sama juga, semua sama 50 mm per hari. Dan kecepatan aliran, koefisien aliran C adalah 0,85 untuk atap. Nah, kita hitung waktu konsentrasi sama ya seperti tadi, dengan konsentrasinya rumusannya sama 2/3 kali 3,28 kali L0 kali N per akar S. Kita masukkan L0 nya itu panjang aliran di atap itu adalah 14,5, N nya itu angka kekasaran, mining adalah 0,17, dan S nya adalah kemiringan atap 0,2, sehingga ketemulah waktu konsentrasi 1,032 menit. Nah, sekarang waktu konsentrasi di dalam saluran, LS sama dengan itu panjang saluran 38, V nya adalah 0,6. Kalau ini untuk ini panjang konsentrasi di dalam waktu konsentrasi di dalam saluran 1,056, sehingga total waktu konsentrasi adalah T0 ditambah TD. T0 ditambah TD ketemu 2,87 menit atau 0,35 jam. Nah, intensitas air hujannya kita bisa menghitung dengan memasukkan R24 ini 50 dan TC nya ini adalah waktu konsentrasi total 0,036, ketemulah waktu intensitas hujannya adalah 162,662 meter kubik per jam. Ini intensitas air hujan. Nah, debit air hujan atau debit air hujan itu adalah 1/360 kali C, koefisien kekasaran, kali intensitas hujan, kali luasan. Nah, ini ketemu 0,021 meter kubik per detik untuk Q air hujan. Nah, kita pun tapi di saluran AN3 ini tadi saya katakan bahwa di samping dia akan menerima air hujan yang datang dari atap, dia juga akan menerima air yang datang dari AN2, sehingga debitnya harus ditambahkan. Jadi Q adalah saluran untuk debit dari saluran sebelumnya, yaitu dari debit AN2 sebesar 0,013. Nah, jadi Q totalnya sama dengan debit yang ini saluran debit air hujan yang datang dari atap, dan ini debit air hujan dari saluran AN2. Jadi totalnya adalah 0,034. Selanjutnya dengan perhitungan yang sama kita hitung Q, kita hitung dimensi saluran. Nah, dari dimensi saluran ini kita akan langsung saja ketemu untuk H totalnya ini harus ditetapkan 0,43. Kenapa? Karena di AN2 ini tadi dimensi saluran atau elevasi dasar saluran adalah min 0,43. Nah, diambil untuk saluran awal, saluran awal untuk AN3. Nah, kita kontrol debit dan aliran. Kita rencanakan kemiringan dasar saluran 0,043. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa ini S-nya diambil berbeda-beda? Ya, kita memang sengaja mengambil berbeda-beda untuk antisipasi V ini agar
ini kecepatan alirannya kita jaga harus lebih dari 0,6. Kalau ini dimasukkan 0,03, asal lebih dari ini tidak ada masalah. Oke. Jadi dari 0,0 kemiringan dasar saluran 0,0043 tadi menghasilkan kecepatan alirannya 0,8, nanti lebih besar daripada 0,6 untuk kecepatan minimal, sehingga oke. Jadi untuk debitnya sama dengan V dikali A, ketemulah 0,08, terlebih besar daripada debit yang ada, jadi oke juga. Dari sini kita bisa menentukan elevasi dasar saluran di awal mengacu kepada elevasi dasar saluran akhir AN2. Nah, untuk saluran akhirnya, ini cari saluran elevasi saluran awal dikurangi kemiringan kali panjang, ketemu 0,6, kita bulatkan 0,6. Nah, begitu untuk seterusnya. Jadi akan sama, prinsipnya sama semua untuk perhitungan salurannya, termasuk AN total ini adalah, nah ini kalau AN total ini adalah gabungan datang dari AN2, datang dari AN3, ini untuk AN total ya, prinsipnya sama semua. Untuk saluran tersier pun sama, prinsipnya sama semua. Nah, mungkin yang sedikit agak berbeda ini adalah kita akan mencoba menghitung untuk melihat perhitungan gorong-gorong. Ini ada beberapa gorong-gorong karena ini untuk akses jalan, maka di sini ada saluran yang di dalam tanah atau gorong-gorong. Ada beberapa yang kita kasih notasi G, ini adalah gorong-gorong G1, G2, G4, G3, G5, seperti itu ya. Nah, kita akan menghitung yang gorong-gorong sedikit agak berbeda. Perhitungan dasar perhitungan untuk gorong-gorong. Nah, ini untuk perencanaan gorong-gorong, data perencanaan kekasaran mining 0,17, ini sama dengan kalau gorong-gorong kan terbuat dari beton juga yang tidak dipoles. Debit air hujan dari saluran sebelumnya, ini gorong-gorong 1 ya. Kalau kita lihat gorong-gorong 1 di sini. Jadi gorong-gorong 1 ini ada aliran dari S4, juga ada aliran dari S5. Jadi ini S5 ini mengalirnya ke sini. Jadi ada dua saluran yang masuk ke gorong-gorong, sehingga kita perhitungkan saluran S4 dan S5. Jadi debit air hujan di S4 0,1279, debit air hujan di S5 0,0014, totalnya adalah 0,1293, itu total debit. Kontrol debit dan aliran. Panjang gorong-gorong ini tadi adalah, untuk panjang gorong-gorong adalah 11 meter. Ini gorong-gorong sampai di sini ya, 11 meter. Diameter gorong-gorong kita rencanakan 60 jari-jari, berarti 30. Sudut B ini, nah ini ketentuan SNI ya, sudut B 257,8 derajat. Nah, ini ketentuan SNI. Untuk sudut alfanya, sudut beta maksud saya tadi ya. Nah, untuk sudut alfanya adalah 360 dikurangi beta. Jadi kalau ini beta, ini berarti alfa. Kata adalah 102,2 derajat. Jadi dari sini kita bisa menghitung panjang X, yaitu 0,78 R, 0,78778 R, sama dengan panjang X-nya adalah 0,23 meter. Panjang Y-nya itu adalah di sini
adalah 0,19 meter, yaitu 0,63 R. R itu jari-jari, ini jari-jari. Direncanakan panjang saluran, panjang gorong-gorong di anunya kemiringan gorong-gorong adalah 0,002. Jadi luas saluran itu sesuai dengan rumus SNI untuk gorong-gorong adalah ini luasan basah, yang dimaksud luasan saluran air adalah luasan basah yang terkena air adalah luasan juring. Itu beta dibagi 360 kali PR kuadrat ditambah 2 kali 0,5 XY. Nah, ketemunya luas saluran adalah 0,264. Nah, keliling basahnya adalah beta dibagi 360 kali 2 PR. Ketemu 1,35 meter. Jari-jari hidrolis seperti tadi adalah luasan dibagi jari keliling basah, ketemu 0,18. Kecepatan aliran, kalau sudah ketemu jari-jari hidrolisnya, kita bisa menghitung kecepatan aliran. Itu 1/n, ini sama rumusnya dari saluran masih sama. 1/n dikali R pangkat 2/3 dikali akar S. Kita masukkan N-nya adalah 0,017 angka kekasaran, R-nya adalah jari-jari hidrolis pangkat 2/3 ketemu 0,32, S-nya ini adalah akar 0,002. Dari sini kita dapatkan kecepatan alirnya adalah 0,8465, atau sudah cukup bagus dengan kemiringan yang agak landai tapi cukup bagus karena luasannya cukup besar, luasan alirannya, sehingga untuk kecepatan 0,8465 ini lebih besar, jauh lebih besar daripada 0,6, atau ini oke ya. Terus untuk Q-nya sama dengan V kali A. A-nya sudah diketahui, ini 0,24, V-nya diketahui 0,847, ketemulah 0,2. Sementara air yang mengalir ke dalam gorong-gorong tadi 0,1293, artinya air yang mengalir yang ini ke Q yang bisa dialirkan melalui gorong-gorong lebih besar daripada Q yang ada, atau Q air hujan. Jadi oke. Untuk elevasi dasar saluran awal, saluran gorong-gorong awal, maksudnya ini diambil dari elevasi dasar saluran akhir yang paling besar yang paling dalam di antara dua saluran ini. Ada saluran S5 ke sini, ada S4 ke sini. Ya, ini yang paling dalam di sini mana? Itu yang diambil sebagai awalan untuk elevasi saluran dasar gorong-gorong awal G1. Nah, ini nih diambil dari elevasi saluran sebelumnya 0,76, berarti diambil dari S4 0,76 ya, 0,76. Nah, saluran akhirnya tinggal ditambahkan dengan kemiringan dikali panjang gorong-gorong, sehingga ketemulah 0,79, sehingga gorong-gorongnya di saluran awal 0,76, di akhir 0,79. Ya, begitu seterusnya. Untuk perhitungan yang lain masih sama semua. Nah, nanti kita untuk perhitungan Excelnya kita lampirkan di dalam ini, kita lampirkan bisa untuk sebagai pembelajaran atau sebagai belajar. Nah, setelah selesai semua kita tabelkan. Nah, kita tabelkan untuk mempermudah penggambarannya. Nah, dari sini ini nama salurannya AN1. Ini dengan panjangnya lebar saluran,
Ini panjang saluran, elevasi startnya sekian, finishnya dengan elevasi finishnya 0,36. Ini lokasinya di mana? Di keliling gudang AN. Nah, seperti ini. Ini hanya untuk memudahkan penggambaran saja. Jadi untuk memudahkan menggambar saluran. Ada startnya, ada panjang saluran, ini lebar saluran. Ya, seperti ini. Demikian perhitungan saluran berdasarkan atau perhitungan drainase berdasarkan curah hujan harian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.